Yuk, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini terkait dengan basic cycle time, take time, manpower calculation, dan kapasitas produksi ya. Jadi kalau kita lihat secara materinya, nanti kita akan bahas terkait dengan review sedikit Lean Manufacturing, kemudian dari sisi pengertian, perbedaan, manpower kalkulasi, dan kapasitas produksi. Nah, ini nanti kita akan lihat contoh dan implementasinya ya, jadi mohon diperhatikan. Oke, jadi yang pertama, secara umum bahwa di manufacturing industri itu persaingan dan globalisasi itu sangat ketat ya, meliputi harga, kualitas, lead time, dan pengiriman, serta ketersediaan dari produk tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi apa namanya itu? Nah, dari sisi eh, apa tantangan, salah satunya adalah contoh kalau kita bicara kondisi saat ini, maka output apa nah itu cost produksinya dengan profit yang telah ditetapkan oleh customer, contohnya adalah 10% dengan cost production 90%. Nah, kemudian di kondisi yang akan datang, cost produksi pasti akan meningkat. Kenapa? Salah satunya labor cost naik. Kemudian juga electrical naik, material naik, inflasi, dan segala macam. Sehingga berefek terhadap cost produksi itu naik. Ya. Dan juga salah satu tantangannya adalah bahwa customer juga meminta pengurangan harga. Sehingga apa efeknya? Margin profit yang tadinya 10% menjadi bisa kurang daripada 10%. Bisa jadi 5%, bisa jadi dan habis nantinya ya imbasnya kalau kita tidak melakukan sesuatu karena setiap tahun kos produksi itu naik. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi tersebut walaupun dengan customer minta penurunan harga dan kita akan coba menjaga profitnya dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kos produksi ya. Nah, itu yang harus dipikirkan secara umum bahwa ini menjadi salah satu apa namanya itu tantangan yang terjadi di dunia industri ya. Oke. Kemudian juga beberapa implementasi dari Lean Manufacturing atau Production System juga menjadi salah satu apa namanya itu hal unik yang menjadi keberhasilan manufacturing industri secara umum. Dan kemudian di Lean atau TPS sendiri itu merupakan disiplin ilmu yang terus-menerus berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini adalah salah satu flow secara umum production. Jadi lean manufacturing ataupun cycle time, take time ini akan dipakai di semua dunia industri ya, dari press, body, painting, assembling, mold dan segala macam. Ya, ini hampir semuanya. Makanya kita harus memahami bahwa konteks cycle time, take time, dan manpower calculation itu sangat penting ya. Nah, saya review sedikit terkait dengan Lean. Jadi kita punya dua pilar ya, ingat just in time dan JIDOKA. Ingat bicara just in time terkait dengan what we need, what amount, what just where is need, just when is needed. Itu menjadi hal penting di dalam just in time. Nah, implementasi cycle time, take time, dan manpower kalkulasi itu adalah salah satu implementasi dari just in time ya. Korelasinya apa? Kita bisa lihat dari sisi ini ya, customer dan pelanggan ya. Pelanggan itu pasti ada keinginan, pasti ada target waktu. Begitu juga pabrik gitu ya. Pabrik juga punya target waktu. Oke. Eh, Satu sisi just in time pun juga merupakan apa? Konsepnya adalah bagaimana menyediakan produksi hanya pada waktu yang
diperlukan, sejumlah yang diperlukan oleh customer. Just in time itu kaitannya dengan apa? Dengan customer, ya. Contoh, customer mengorder pesanan ke pabrik, pabrik menghitung, mengkalkulasi segala macam sehingga speed-nya harus sekian, gitu ya. Dan itu akan dikirim ke customer. Nah, ini adalah konsep di mana produksi harus sesuai dengan kecepatan penjualan. Artinya sales speed sama dengan production speed, ya. Apa yang terjadi kalau semuanya tadi, sales speed tidak sama dengan production speed? Kalau production speed-nya itu terlambat, contoh kapasitas produksinya hanya 10.000 per bulan, tapi orderannya 20.000 per bulan, maka customer banyak yang nunggu atau kita bilang inden ya. Bisa inden ya. Kalau indennya lama, kelamaan, maka apa yang terjadi? Customer memilih apa namanya itu, merek atau brand yang lain, gitu ya. Makanya speed itu sangat penting. Tapi bagaimana kalau customer-nya cuma minta 10.000, kapasitas plan-nya 20.000 per bulan, maka kapasitas plan-nya yang dikoreksi harus menjadi 10.000 ya. Ya ini salah satu contoh menetapkan kecepatan produksi ya. Contoh customer ordernya 6.600 per bulan. Kemudian per bulannya berapa? Tinggal dibagi hari kerja saja contohnya ya. Hariannya 333 unit per hari, ya, kemudian per hari, kemudian kalau kita bicara 2 shift, atau 1 shift, maka contoh di sini berapa jumlah produksi, ini contohnya adalah 1 unit 81 detik. Artinya adalah apa? 1 unit harus memproduksi dengan kecepatan 81 detik. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilahnya take time berdasarkan pesanan order customer, oke ya. Nah, ini, review sedikit aja bahwa Lean itu berbicara terkait manufacturing tanpa waste. Waste itu apa? Waste itu adalah kemubaziran ya, salah satunya adalah motion, nungguin, motion gerak, waiting, nungguin, correction, repair, itu juga waste ya. Kemudian ada over processing, over production, lebih produksi banyak juga tidak bagus ya, karena akan menghasilkan apa? Stok ya, transportation, inventory yang lebih, dan juga terakhir ada tambahan biasanya, di buku-buku referensi yang terbaru itu knowledge ya, muda knowledge atau waste knowledge ya. Nah, sekarang kita ke inti, bahasan. Yang pertama terkait dengan cycle time dan takt time. Apa itu cycle time? Ingat ya, cycle time itu apa? Cycle time itu adalah waktu yang dikonsumsi untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan standarnya, gitu ya. Standar kerjanya dia satu siklus itu dulu adalah cycle time. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kita harus observasi, ya ngecek ke lapangan, Gemba, aktual produksi, ya Gemba, Genji, Genbutsu. Kalau orang produksi. Nah, bagaimana kalau dari settingan awal? Settingan awal biasanya cycle time disetting oleh engineering berdasarkan apa? Drawing, assembling drawing, ya drawing assembling itu bisa dilihat bisa. Itu adalah ranahnya orang engineering. Tapi aktual adalah aktual yang terjadi, ya. Oke, kemudian apa itu take time? Take time ini apa tadi? Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk, which is customer requirement. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu pieces unit berdasarkan keinginan customer, production volume. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini take time adalah apa? Working time dibagi production volume per berdasarkan production volume. Kita lihat per shift berarti harus per shift, per day berarti per day gitu ya. Itu korelasinya. Ini contohnya kalau 24 jam customer 24 hari customernya 50.000, kalau 20 baginya ke 24 hari menjadi 20 berapa ini? 200 mana 2.73.600 detik contohnya gitu ya. Udah dibagi waktu istirahat, break time dan segala macam efektifnya gini. Maka take time-nya adalah waktu dibagi jumlah orderan per 24 hari tadi ya 41,7. Oke. Nah, atau contoh kita lihat di sini umumnya. Jam kerja kita satu shift berapa? 8 jam atau 480 menit atau sekian second. Kalau customer-nya requirement-nya 28.000 per
8 jam juga, ya, maka kita hitung take time-nya adalah waktu 28.800 dibagi order, ya, menjadi 10 detik. Maka inilah yang kita kenal dengan istilahnya take time. Jadi 1 unit adalah 10 detik. Nah, apa sih perbedaan cycle time dan take time? Kalau bicara cycle time itu bicara waktu proses, kalau take time adalah keinginan customer, gitu ya. Itu poin pertamanya. Bagaimana cara ngambilnya? Bisa pakai ini stopwatch, bisa pakai video. Ya, lebih bagus sih pakai video biar kelihatan. Kemudian apa itu manpower calculation? Sorry. Manpower calculation itu sangat penting ya di dalam di dalam manufacturing industry. Kenapa? Karena kebanyakan pakai orang. Ini yang statusnya yang orangnya banyak gitu ya. Contohnya assembling line. Tapi kalau mesinnya auto cuma satu gitu ya, auto ya nggak usah dihitung. Ya, itu bicara nanti kapasitas. Tapi kalau ada orang di dalamnya, nah itu harus dihitung ya. Bagaimana cara ngitungnya? Ini adalah total cycle time. Jadi manual time plus working time dibagi take time. Take time yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, kemudian kapasitas produksi, kapasitas itu macam-macam ya, bisa jadi cycle time, ya, bisa jadi waktu siklus kerja atau cycle time auto di mesin itu per waktu kerjanya berapa dibagi cycle time itu juga boleh atau macam-macam. Kalau satu cycle time-nya contoh 60 detik, berat dalam satu pieces 60 detik berarti 1 jamnya 60 unit. Gitu. Ya, itu adalah kapasitas produksi ya. Nah, ini salah satu contoh implementasinya apa? Di sini adalah operator 1, OPS 2, OP3. Ini ada walking. Ini ada walking. Ini ada di sini biasanya di apa namanya itu? Pos 1 ada manual, ada auto. Nah, ini yang kita kalkulasikan, semuanya dihitung, maka itu menjadi total cycle time. Nah, autonya boleh nggak dihitung? Nggak usah. Kalau autonya kecil nggak usah dihitung. Kenapa? Karena ada manual di sini. Tapi kalau autonya lebih banyak, berarti autonya saja yang dihitung. Gitu ya konsepnya. Kenapa? Kalau auto itu kan istilahnya kita tekan, kita tinggalin. Bisa. Ya. Oke, contohnya ini seperti ini. Take time-nya kalau ada apa demand-nya berapa, waktu kerjanya berapa, ini adalah take time-nya. Kemudian manpower-nya. Tadi cycle time-nya berapa, manpower-nya bagaimana? Manpower-nya itu tadi Sigma City dibagi take time. Ketemulah 2 orang ya. Atau seperti ini. Ya, dan umumnya implementasi-implementasi dari cycle time itu banyak ya. Bisa dari sisi reducing setup time, cycle time, rejection, quick change over gitu ya atau continuous one flow itu banyak ya implementasi-implementasi yang dipakai di dalam cycle time. Nah, ini ya. Tolong ini menjadi perhatian dan umumnya ada yang keliru gitu ya. Nah, contoh soal yang pertama, kalau ini adalah assembling line, maka apa yang harus dilakukan? Cycle time-nya pasti akan tersusun gitu ya. Setelah mesin 1, mesin 2, maksudnya berurutan gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian customer demand-nya berapa? 350 unit per hari. Jam kerjanya berapa? Jam kerjanya di sini ditetapkan 16 orang. Berapa orang yang dibutuhkan dan grafiknya bagaimana gitu ya. Cycle time-nya apa? Total cycle time-nya ini tambah ini tambah ini tambah ini total 300 detik. Take time-nya bagaimana? Sebelum mencari orang, take time-nya dulu berapa? Setelah ketahuan take time dari mana total waktu kerja dibagi quantity order ketemulah 164 detik. Jadi manpower-nya apa? Total Sigma City, Sigma City tadi berapa? 300. Dibagi take time, take time-nya 160. Maka orangnya adalah 1,82 orang atau 2 orang. Nah, ini adalah grafiknya ya. Grafik awal seperti ini. Kalau grafik manpower karena dia butuhnya 2 orang berarti kan mesin 1 dan mesin 2 grafiknya ini menjadi 1 orang, manpower kedua adalah mesin 3 dan mesin 4 ya. Oke, ini soal yang kedua. Kalau tadi 350, kalau ini 400. Kalau tadi orangnya 1,8, ini 2,0. Hasilnya sama 2 orang juga, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kapasitas per harinya? Nah, kapasitas per hari tinggal hitung.
1 jam berapa? 3.600 dibagi 80. 80 itu dari mana? 80 itu dari mana? Dari mana? Ayo, ada yang tahu? Dari cycle time yang paling tinggi. Itu adalah kapasitasnya, gitu ya. Itu bottleneck ini namanya. Jadi total kapasitasnya adalah kapasitas per jamnya adalah 45 unit per jam. Per hari bagaimana? Ya tinggal kalikan aja. 16 jam ditambah overtime 4 jam, jadi 20 jam atau 900 unit per hari. Nah, itu adalah kapasitas produksinya. Oke, ini adalah salah satu contoh soal yang berikutnya. Ini contohnya ya. Yang ketiga, ini hampir sama. Ya, bicara kapasitas, bicara cycle time per jam. Oke, oke, kira-kira itu dari materi saya yang bisa disampaikan untuk terkait dengan implementasi just in time. Salah satu dari sisi cycle time, take time, manpower calculation, dan apa tadi? Dan kapasitas produksi. Itu silahkan kalau ada yang ditanyakan, mangga. Saya akhiri materinya dulu, nanti kalau ada sesi tanya jawab, kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bapak.